فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Oh, baik. Jadi usia di bawah 3 tahun ini memang Iya. seharusnya sudah bisa ini ya, menyusun kata-kata sederhana ya. Karena kalau kita lihat perkembangan bahasa anak itu memang bertahap ya. Mulai dari usia misalnya anak di bawah 3 bulan itu mereka sudah berkomunikasi, tapi dengan gaya bicara itu apa istilahnya ini tuh namanya blabbing ya. Ya blabbing itu dia hanya mengeluarkan suara-suara gitu yang nggak jelas, yang menunjukkan bayi itu begitu lucunya ya ketika dia blabbing ya. Jadi dia uh, apa namanya mengeluarkan suara-suara yang unik dari mulutnya ya. Terus kemudian ketika sudah masuk ke bulan ke-6 baru dia sudah mengeluarkan ini ya. Apa satu suku kata biasanya. Ma, pa, ba, pa ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian juga dia sampai berkembang di berikutnya di 3 bulan berikutnya ya, di usia menginjak ke bulan ke-9 baru dia sudah bisa ya memberikan respon-respon dengan perkataan yang satu kata ya, yang simple. Ndak, mau, mam, mamam gitu misalnya ya. Nah, itu biasanya di usia 9 bulan ya. Terus baru kemudian usia 1 tahun baru dia sudah bisa manggil meskipun kadang-kadang apa namanya pronunciation-nya kurang jelas ya. Papa, mama, abi. Bahkan kadang-kadang ya dia lebih mudah ketika itu adalah dua suku kata yang sama. Misalnya papa, mama itu lebih mudah daripada abi ya, atau umi. Nah, bisa ya meskipun nanti dia kadang-kadang manggil uminya karena dia manggil bapaknya abi, uminya dipanggil ini apa ami. Biasanya seperti itu. Dan ini tiap anak unik ya masing-masing ya. Dan terus ya sampai anak itu berkembang ya. Jadi sampai kalau kita perhatikan di dalam ini ya, di dalam sifat-sifat atau karakteristik yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Nasir Atoyar yang nanti di karakteristik yang ke-10 atau ke-11, mereka tuh memiliki kemampuan menyerap bahasa yang sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi kemampuan mereka untuk menyerap bahasa itu sangat luar biasa sekali. Nah, apalagi usia anak ya 3 tahunan, itu kemampuan dia untuk menyerap kata itu sangat luar biasa gitu loh. Nah, oleh karena itu, apabila kita perhatikan ya ada anak-anak kita misalnya di usia 2 tahun lebih, tapi ternyata dia masih sedikit ngomongnya atau kurang jelas bicaranya. Nah, ini berarti sudah ada problem. Ya, maksud saya ini sudah ada indikasi problem atau apa namanya masalah. Di antaranya speech delay. Speech delay ini banyak faktornya ya. Jadi bisa jadi karena memang secara apa namanya morfologi ya, artinya lidahnya atau mulutnya atau rahangnya itu bisa menyebabkan dia mengalami speech delay. Atau bisa jadi pula karena pola asuh. Ini yang paling banyak. Di antaranya anak-anak yang sering mengalami speech delay adalah anak-anak yang terlalu di overstimulasi dengan suatu aktivitas. Di antaranya anak belum selesai bahasa ibu sudah diajarkan berbagai macam bahasa. Ibunya atau bapaknya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa ini, bahasa itu. Jadi terlalu banyak distimulasi dengan berbagai macam bahasa. Karena itulah ya tidak disarankan anak itu diajarkan bahasa baru kecuali setelah bahasa ibunya, mother tongue, itu selesai. Tuntas. Ketuntasannya dilihat dari bagaimana dia memahami perkataan orang di sekitarnya dan dia bisa meresponnya dengan baik. Berarti dia tuntas. Dan dia siap untuk menerima bahasa yang baru. Nah, biasanya anak-anak yang udah dijejali dengan bilingual, trilingual itu biasanya akan kesulitan dan dia ngomongnya akan bercampur-campur. Ya. Kenapa? Karena kemampuan anak itu ya dalam hal penalaran apalagi kemampuan berbahasa itu memang cepat tapi ya tidak diiringi dengan apa namanya penalarannya gitu loh, ya. Jadi kemampuan memorinya itu cepat tapi tidak diiringi dengan kemampuan dia untuk bernalar, ya. Dan juga kemampuan dia untuk memahami surrounding ya, apa namanya yang ada di sekelilingnya gitu loh. Nah, ini yang bisa menyebabkan. Kemudian yang berikutnya juga di antara menyebabkan speech delay. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Artinya kita coba introspeksi, kita coba muhasabah. Mungkin ada di antara cara-cara kita yang keliru misalnya. Anak ini
terlalu sering misalnya diberi gadget atau diberikan aktivitas-aktivitas yang dia banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas tersebut ya. Paling banyak dalam hal ini gawai atau gadget. Itu bisa menyebabkan anak speech delay. Kenapa? Karena si anak ini tidak terstimulasi dengan baik ya. Jadi dia hanya ngelihat YouTube, tablet atau misalnya ya. Nah, ini adalah di antara penyebab dan masih ada penyebab-penyebab lainnya. Lalu kemudian bagaimana caranya kita merangsang dia? Kalau kita perhatikan ya metode agama kita Islam ya. Kita tahu nih Allah ketika berfirman di antaranya di dalam surat An-Nahl 78 ya. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah berikan kepada kalian pendengaran ya, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan pemahaman, la'allakum tashkurun. Allah sebutkan dulu indera pendengaran. Dan para ulama menerangkan indera yang pertama kali berkembang pada anak-anak adalah pendengaran. Dan kita tahu ya, Allah berikan indera pendengaran ini itu sebagai jihazu al-iltiqat, sebagai indera untuk menerima. Nah, selain itu Allah berikan juga ya jihaz al-muhakah, yaitu instrumen untuk merespon, diantaranya meniru. Oleh karena itu kemampuan belajarnya anak manusia, bahkan sebagian hewan juga sama, ya, karena ini sesuatu yang bisa dipelajari dengan cara mengamati, ya, termasuk mendengar. Dia akan mengulangi kata yang sering dia dengarkan. Makanya di usia anak ketika dia masih disusui 0 sampai 2 tahun, itu fokus kita adalah kita memperbanyak tasmi'. Ya, tasmi' wa talqin. Nah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah sendiri pun beliau ya menasehatkan ya, yaitu kata beliau ya, dan apabila anak itu sudah masuk usia dia berbicara ya, maka hendaknya ya talqinkan dia agar yang pertama kali masuk ke indera pendengarannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Talqin dia, bolak-balik kita talqin agar yang pertama kali dia dengarkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Nah, terus kemudian yang juga nggak kalah penting lagi adalah kalau kita melihat ini anak mengalami speech delay ya, itu juga tidak salah kalau kita bawa anak kita untuk diperiksa di orang yang ahli di dalam bidangnya, yaitu di dalam hal misalnya tumbuh kembang anak ya, yang memang dokter anak atau dokter tumbuh kembang anak agar bisa melihat nih, agar bisa mendiagnosa ini problemnya apa di sini. Akhirnya kita akan diberikan masukan-masukan. Nah, di antara masukan yang seringkali diberikan itu adalah apa? Adalah kita hendaknya lebih banyak ketika berbicara dengan anak ya, kita berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, dengan intonasi yang benar, yang jelas ya. Lalu kemudian kita ajak dia ngobrol, anak kita. Ya, kita ajak dia ngobrol, lalu kemudian jangan memaksa dia untuk berbicara, ya kita sabar, kita menunggu dia, kalau perlu kita tarik dia ya, kita bujuk dia, maksudnya kita rangsang dia untuk merespon dengan perkataan. Misalnya dia kepengen makan ya misalnya, nah itu kita motivasi dia, misalnya dia mau mama misalnya gitu, nah itu kita minta dia untuk bicara itu, kakak mau apa, mau kita tanya dia mau apa, mau makan ya. Jadi minta dia untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata yang dia inginkan ya. Dan itu tanpa kita paksa dia. Artinya jangan sampai anak merasa kita menekan dia gitu loh. Misalnya dengan cara kamu mau ngomong makan aja susah banget sih, bilang makan, ayo bilang. Nah, itu malah menyebabkan dia malah semakin tertekan dan dia enggan untuk bicara. Kenapa? Karena dia takut salah atau karena dia takut diomelin atau yang semisalnya. Jadi memang harus sabar ya. Kemudian juga di antara cara yang baik adalah ya berkisah. Dan kemudian kita bacakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di buku ya. Ya, itu berkisah. Kemudian kita juga bermain ya, misalnya bermain fonetik misalnya ya. Misalnya kita minta dia untuk mengulangi ucapan kita dari yang gampang dulu ya. Kalau dia bisa kita apresiasi atau kita kasih hadiah ya. Misalnya kita ngomong dia disuruh ngulangin masya Allah pinter, C gitu ya. Nah, nanti kita bisa tahu nih yang dia sulit yang mana ini dari huruf-huruf itu. Nah, baru kemudian kita combine lagi A, B, A, C ya.
Terus dan ini kita lakukan terus ya. Baru kemudian setelah itu juga kita minta dia untuk apa? Untuk mau mengungkapkan, mau menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya atau perasaannya ya. Misalnya ketika dia lagi sedih. Karena anak-anak seperti ini di list speech ini seringkali mereka yang lebih cenderung mengalami tantrum. Kenapa? Karena mereka frustasi. Ya, menginginkan sesuatu tapi tidak dipahami. Nah, keinginan yang tidak dipahami ini itu menyebabkan mereka menjadi frustasi, akhirnya mereka seringkali ya mengungkapkan dengan cara yang mereka bisa, marah, kadang-kadang tantrum, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya tugas kita juga selain melatih bahasa juga meregulasi emosinya. Jadi jangan kita paksa dia, jangan kita tekan dia supaya dia bisa dan seterusnya. Nah, jadi ini diantara cara-caranya. Adapun nyanyi, ya itu suatu hal yang apalagi disuruh mendengarkan nyanyian, enggak ya. Karena kita tahu ya, nyanyian-nyanyian dengan musik itu adalah suatu hal yang haram. Tapi kalau bersyair ataupun nyanyi hanya nada saja ya, tanpa ada musiknya ya, ini sejauh pengetahuan saya adalah suatu hal yang tidak haram ya. Misalnya contoh ya, kita ajarkan mereka tentang alfabet. Ya tentunya beda dong kalau kita ajarkan A, B, C, D dengan A, B, C, D, E, F, G. Atau misalnya menghafal hari, ya misalnya contoh. Ya dengan Senin, Selasa, Rabu, beda dengan anak-anak. Dia lebih senang, karena ini waktunya mereka, fasenya mereka bermain dan bersenang-senang, ya dengan nada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, misalnya seperti itu. Atau menghafal ya nama-nama bulan. Ya, jadi yang seperti inilah yang dibolehkan. Adapun nyanyi dengan diiringi musik, kemudian dia menari-nari, ya maka ini adalah suatu hal yang ya dilarang oleh agama kita gitu loh. Ya wallahu taala alam bisawab.